saya Waalaikumsalam Bu Ani. ya, Bu Uki, boleh saya minta waktunya sebentar? Apakah mengganggu? Boleh, tidak mau. Gimana Bu Ani? Oh, begini Bu, saya ini punya masalah ya. Setiap kegiatan di TK itu setelah istirahat, anak-anak kan pada saat istirahat itu bermain APE ya, APE dalam maupun APE luar itu. Yang menjadi permasalahannya itu setiap kegiatan bermain itu terus anak tidak mau merapikan mainannya Bu setelah digunakan. Jadi yang jadi permasalahannya itu kalau kita mau kegiatan selanjutnya itu kelas jadi berantakan seperti itu Bu. Oh, jadi hari ini Bu Ani mau membicarakan tentang anak-anak Ibu yang tidak mau merapikan mainan setelah pembelajaran guys, dan kelas menjadi berantakan. Begitu ya Bu Ani ya. Nah, karena ini kita ini kan obrolannya waktunya singkat gitu. Nah, kalau menurut Bu Ani itu apa sih yang ingin Bu Ani dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini yaitu Bu, setelah kegiatan belajar ke kegiatan istirahat itu anak-anak bermain tuh anak selalu terbiasa merapikan mainannya setelah digunakan seperti itu Bu. Ya, terbiasa. Oke, jadi Bu Ani ingin setelah pembicaraan ini anak-anak menjadi terbiasa untuk merapikan mainan setelah bermain menggunakan APE, nggih Bu, nggih. Nah, untuk sekarang menurut Bu Ani bagaimana sih atau apa sih yang dapat Bu Ani lakukan supaya anak-anak itu mau merapikan mainan? Ya, menurut saya Bu, setelah saya ingat-ingat itu sepertinya belum ada kebiasaan dari anak-anak tersebut merapikan mainan setelah digunakan Bu. Karena anak masih berpikir egosentris, dia masih berpikir bahwa mainan itu setelah bermain ya sudah main ditinggal bubar seperti itu Bu. Dan tidak dirapikan Oh, kembali. oh iya, jadi anak-anak itu belum punya kebiasaan untuk merapikan gitu Bu, dan masih punya sifat egosentris bahwa itu bukan punya dia, jadi seperti yang tadi Bu Ani ceritakan nggih. Nah, sekarang menurut Bu Ani, apa sih yang bisa membuat anak untuk sadar atau punya kebiasaan merapikan mainan? Nah, menurut saya kalau untuk membuat anak sadar dan merapikan mainan setelah dilakukan, setelah digunakan itu seperti ini Bu, menurut saya itu dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan, terus memberi contoh-contoh, terus teladan dengan melihat cara-cara anak-anak merapikan mainan setelah digunakan bisa dari YouTube dan video-video lainnya seperti itu Bu. Bagus ya yang sudah dilakukan Bu Ani tadi. Nah, kemudian saya juga ingin tanya Bu, menurut Bu Ani apa sih atau seperti apa sih kelas yang rapi itu setelah dibuat buat mainan untuk anak? Kelas yang rapi Ya. itu menurut Bu Ani yang seperti apa? Menurut saya kelas yang rapi setelah digunakan untuk anak untuk bermain itu ya kelasnya itu rapi, mainannya ditempatkan pada tempatnya semula sesuai dengan misalnya di rak balok ya, nah mainannya ditempatkan di rak balok. Kalau di tempat mainan bola juga mainannya ditempatkan di tempat bola seperti itu yang semula seperti itu. Jadi kelihatannya kelas itu indah, aman, nyaman dan dapat untuk pembelajaran berikutnya dengan menyenangkan seperti itu. Ya, saya juga setuju dengan apa yang sudah diutarakan Bu Ani barusan. Nah, sekarang terkait dengan masalah anak yang belum mau merapikan mainannya itu, kemudian eh, rencana Bu Ani ke depannya apa untuk bisa membuat anak-anak itu menjadi mau merapikan mainan? Rencana kedepannya saya itu akan menerapkan, saya turun langsung memberi contoh kepada anak-anak dengan merapikan mainan setelah digunakan dan membiasakan kolaborasi dengan teman anak-anak tersebut bahwa setelah bermain juga dirapikan kembali. Setelah itu juga kita membuat kesepakatan kelas untuk
tentang terkait merapikan mainan setelah digunakan seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Wah, ternyata rencananya Bu Ani itu sudah banyak dan bagus kalau menurut saya. Jadi saya tanya lagi, kalau menurut Bu Ani, siapa sih yang bisa membantu Bu Ani untuk menjalankan rencana ini? Ya. Menurut saya yang bisa membantu untuk menjalankan rencana ini ya pertama itu kesadaran anak didik itu sendiri ya Bu. Kedua itu kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, bisa juga dengan wali murid yang ada di situ karena anak masih kecil kan kadang ada yang ditungguin. Terus yang bisa membantu juga semua warga sekolah yang ada di situ saling berkolaborasi dan menyadari kesadaran diri tidak egosentris seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan rencana tadi yang Ibu Ani sampaikan nih ya, kemudian rencana-rencana itu kira-kira bisa dimulai kapan, Bu? Kalau untuk menerapkan pembiasaan dan membuat keyakinan kelas, kemungkinan bisa dimulai hari esok hari Bu, karena itu kan pembiasaan semakin awal semakin cepat dilakukan itu akan semakin lebih baik seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ini Bu Ani, rencananya itu sudah bagus, tindakan yang akan dilakukan juga tadi yang disampaikan juga sudah bagus. Kemudian Bu Ani, dalam minggu ini apa sih yang bisa Bu Ani lakukan untuk rencana tersebut? Dalam minggu ini yang bisa saya lakukan itu pertama kali yaitu membuat kesepakatan kelas Bu. Kesepakatan kelas dulu, nanti setelah kesepakatan kelas dibuat, nanti secara berikutnya secara komitmen, secara terus-menerus diterapkan kesepakatan kelas itu, terus ditambah lagi pembiasaan-pembiasaan yang menunjang terkait itu merapikan mainan setelah digunakan dan guru memberi contoh secara langsung seperti itu, Bu. Wah, super sekali Bu Ani. Rencananya sudah sangat bagus. Nah, kita nih karena tadi waktunya cuma sebentar ya, kita sudah mau sampai di akhir pembicaraan nih. Kalau menurut Bu Ani, apa yang Bu Ani dapat dari obrolan kita hari ini? Ya. Dari yang saya dapat dari obrolan ini Bu Uki ya, pertama saya menemukan solusi terkait harapan dan keinginan saya membuat kelas menjadi aman nyaman dan tidak berantakan dan permainan setelah digunakan itu rapi ditempatkan pada tempatnya seperti itu dan setelah itu saya juga menjadi plong Bu, plong dan lega seperti itu Bu. Ya. Jadi Bu Ani sudah itu ya tadi sudah menemukan solusinya. Nah tadi juga sudah menyampaikan nih apa yang mau dilakukan minggu ini ya. Jadi nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ani. Saya ingin tahu nih dari semua rencana yang sudah Bu Ani rencanakan tadi yang sudah diutarakan tadi, yang mana sih yang sudah berhasil dan mana yang membuat Bu Ani paling merasa berhasil begitu ya Bu Ani. Jadi kita ketemu lagi minggu depan aja ya Bu Ani, kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Saya juga ingin tahu apa yang sudah dilakukan, yang rencananya yang sudah berjalan. Begitu Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Uki atas sharingnya. Saya siap minggu depan untuk bertemu dengan Bu Uki lagi untuk melihat komitmen ketercapaian atas apa yang telah saya lakukan dengan solusi-solusi yang didapatkan bersama nanti tadi dan mudah-mudahan sampai berkelanjutan seperti itu. Terima kasih Bu Uki. Ya, sama-sama Bu Ani. Sampai bertemu minggu depan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Uki. Terima kasih telah hadir di ruang virtual hari ini. Ya, sama-sama Bu Ani. Selamat sore juga. Bu Uki, kira-kira ada yang mau diomongin apa itu nih? Iya nih Bu, saya itu sepertinya tuh di sekolah lagi banyak masalah, tapi
masalah yang paling urgent adalah tentang anak-anak saya itu, murid-murid saya itu tidak atau belum bisa atau belum sadar, belum mempunyai kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi lingkungan sekolah itu terkesan kotor. Sebelum pelajaran pun juga sepertinya lingkungan itu agak kotor. Kemudian mereka juga ada yang itu loh Bu, membuang sampah itu di laci. Jadi mereka itu belum punya pembiasaan atau kebiasaan atau kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Gitu Bu Ani. Oh, seperti itu ya Bu Uki. Jadi Bu Uki ingin menerapkan bagaimana membuat murid-murid sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena ini obrolan yang singkat, apa sih yang Bu Uki harapkan dari obrolan kita hari ini, sore ini? Dari obrolan kita hari ini sih saya berharap saya menemukan solusi bagaimana membuat murid-murid saya itu sadar akan kebersihan, terutama membuang sampah pada tempatnya, Bu Ani. Oh, seperti itu ya Bu Uki. Nah, Ya. menurut Bu Uki, bagaimana sih lingkungan yang bersih itu gitu? Kalau menurut saya lingkungan yang bersih itu ya yang tidak ada sampah. Kemudian kalau di kelas itu ada tanah atau pasir itu disapu, terutama di luar kelas itu tidak ada sampah yang berserakan seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya yang lingkungan yang bersih itu seperti yang tadi Ibu Uki bicarakan ya. Ya. Iya. Jadi apa nih yang membuat lingkungan sekolah Bu Uki itu belum bersih dan anak belum sadar seperti itu, Bu? Kalau menurut saya sih yang membuat lingkungan di sekolah saya itu belum bersih karena itu tadi tidak ada pembiasaan atau anak-anak itu belum sadar akan kebersihan. Kemudian ini mereka belum sadar nih bagaimana kalau membuang sampah itu harus di tempatnya. Kemudian tidak ada pembiasaan, kalau tidak ada pembiasaan dari rumah atau dari rumah itu tidak ada pembiasaan atau kegiatan yang sampah itu harus dibuang di tempat sampah loh. Jadi mereka itu kalau selesai jajan ya langsung kayak gitu aja. Jadi belum kesadarannya itu belum ada. Oh iya Begitu Bu ya. Adi. Iya ya begitu ya Bu Uki. Jadi karena murid Bu Uki belum memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya Bu Uki ya. Nah, Iya. kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu Uki itu belum memiliki kesadaran dan malas membuang sampah pada tempatnya, Bu? Yang pertama itu kalau menurut saya sih karena kebiasaan dari rumah, Bu. Kalau dari rumah itu sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kalau menurut saya dimanapun mereka berada pasti akan membuang sampah pada tempatnya, terutama saat di sekolah. Selain itu, saya pikir-pikir lagi, saya ingat-ingat lagi ya Bu, rasanya memang tempat sampah di sekolah saya itu masih kurang, terutama di titik-titik di mana sering berkumpul anak-anak, seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Uki apa rencana Bu Uki sekarang untuk menerapkan pembiasaan agar anak itu dapat sadar atau membuang sampah pada tempatnya seperti itu, Bu? Rencana saya itu yang pertama memberi contoh, memberi teladan, kemudian juga tidak henti-hentinya menasehati anak, memberi contoh. Kemudian jika saya semuanya ya Bu, saya sedang jalan mau ke kelas, kemudian ada sampah, saya memberi contoh mengambil sampah itu, niat memang di depan anak-anak supaya anak-anak itu tahu bahwa sampah itu harus dibuang di tempatnya. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi itu saya ingin sekali menambah tempat sampah atau menambah tong-tong sampah di area kelas-kelas seperti itu, Bu. Nah, waduh, ternyata keren sekali ya rencana Bu Uki. Hebat, luar biasa. Menurut Bu Uki, siapa saja yang bisa membantu terlaksana rencana tersebut, Bu Uki? Kalau menurut saya sih yang bisa membantu saya untuk melakukan rencana saya ini atau melaksanakan rencana saya ini yang terutama jelas rekan-rekan saya di sekolah ya Bu, guru-guru. Kemudian juga
petugas yang di belakang. Kemudian juga saya juga harus berkolaborasi juga dengan kepala sekolah. Seperti itu. Ya. Bagus sekali rencana Bu Uki ya. Terkait rencana itu apa ya yang akan dilakukan Bu Uki minggu-minggu ini seperti itu Bu dengan rencana tersebut? Ya. Kalau dalam minggu ini sih saya rencananya yang pertama mau konsultasi dulu dengan kepala sekolah terkait rencana saya mengadakan tempat sampah yang lebih banyak lagi. Itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu Uki itu konsultasi dulu kepada kepala sekolah terkait apa yang direncanakan Bu Uki ya, mengingatkan secara langsung ya Ibu. Terus kapan itu bisa dilaksanakan Bu Uki? Rencananya sih itu saya kolaborasi secepatnya, pokoknya dalam minggu ini. Kalau bisa ya besok lah Bu, saya sudah bisa bisa konsultasi dengan kepala sekolah supaya lebih cepat mengadakan perbanyakan tong sampah. Seperti itu Bu. Baiklah Bu Uki, semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Bu Uki. Ya, terima kasih Bu Ani. Sebelum kita mengakhiri obrolan ini Bu Uki, apa yang Bu Uki dapatkan dengan obrolan kita hari ini? Ternyata dari obrolan kita yang singkat ini saya mendapatkan banyak solusi. Saya menjadi menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi lingkungan sekolah saya, terutama mengatasi kebiasaan anak-anak untuk yang membuang sampah belum pada tempatnya. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu, kalau begitu bagaimana kalau minggu depan kita bertemu lagi ya Bu Uki? Saya ingin tahu cerita dari Bu Uki, apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah terlaksana atau belum, ataukah masih ada hambatan seperti itu Bu? Iya, oke Bu Ani, baik. Nanti kalau pas kita jumpa lagi, saya akan menceritakan apa yang sudah saya laksanakan. Ya. Terima kasih Bu Uki, sampai bertemu di minggu depan. Ya, sama-sama Bu Ani, sampai jumpa lagi.